#Ganjar Anies. Dinamika politik terus berubah. Baru-baru ini, survei Litbang Kompas menunjukkan angka yang dinamis. Elektabilitas Capres kembali dipimpin oleh Ganjar dengan simulasi 3 nama, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Terlihat dari tren hasil survei itu, elektabilitas Ganjar kembali rebound. Penguatan ini menunjukkan basis pemilih Ganjar yang sebelumnya sempat gamang, kini pelan-pelan sudah mulai kembali. Perbedaan Ganjar dan Prabowo tipis dalam simulasi 3 nama itu. Namun, pada simulasi 2 nama, Ganjar dan Prabowo secara angka masih kalah. Kira-kira 5 atau 6% dari Prabowo. Tapi sekali lagi, kalau kita melihat tren, sebenarnya jarak antara Ganjar dan Prabowo terus mengecil. Itu artinya, bukan hanya dalam simulasi 3 nama saja elektabilitas Ganjar menguat, tapi juga dalam simulasi 2 nama. Yang menarik dari survei tersebut ialah, ada yang melempar isu bahwa sepertinya Ganjar dan Anies menjadi pasangan yang cukup baik bila disatukan menjadi capres dan cawapres. Bahkan kabarnya, apabila pasangan ini dikawinkan akan mengalahkan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan siapapun. Perihal perkawinan ini disampaikan oleh tokoh senior Said Abdullah dari PDIP. Tentu saja, ini juga mendapat respon yang cukup positif dari Partai Nasdem. Nasdem melihat pasangan kedua ini menjadi sangat bisa disatukan. Dan secara perjalanan panjang memang, secara ideologis sebenarnya Nasdem ini ialah partai nasionalis yang harus ber-DNA sama dengan Ganjar. Jadi wajar saja Nasdem mulai menerima opsi ini. Apalagi kita melihat ini seolah menyatukan kelompok nasionalis dan religius secara bersama-sama. Tapi tunggu dulu deh, gimana dengan respon dua partai koalisi lain dari Partai Perubahan seperti Partai PKS dan Partai Demokrat? Mereka ini kan juga bagian dari koalisi perubahan. Partai PKS dan Demokrat terkesan menolak wacana ini. PKS berpendapat mereka tidak tertarik. Anies harus lebih ditonjolkan sebagai capres, bukan sebaliknya. Sedangkan Demokrat jelas akan menolaknya, karena posisi AHY menjadi dikesampingkan. Memang isu ini sangat menarik. Apakah koalisi Ganjar Anies itu akan terjadi? Jika benar, berarti nasib koalisi perubahan juga akan sama seperti KIB yang terpecah. Ada yang lari ke Prabowo, ada juga yang ke Ganjar. Saya melihat jika Ganjar dan Anies bersatu, maka peta politik mulai berubah lagi. Pemilih Ganjar dan Anies akan mengalami pergolakan. Karena selama ini, dua pendukung tersebut saling bertolak belakang. Tapi sesuai analisis awal, jika dua nama itu bergabung, maka Prabowo sulit menghentikannya. Potensi perpecahan di koalisi perubahan itu bisa terbaca. Misalnya, Nasdem membawa Anies ke pangkuan Ganjar. Karena bagaimanapun, Nasdem itu dasarnya nasionalis, sementara Anies juga merupakan sosok yang sekuler. Tapi dalam Pilkada Jakarta sampai sekarang, dia menggunakan panggung agamis untuk kepentingan politik. Sedangkan PKS sudah jelas memilih Prabowo, karena partai ini secara ideologis berseberangan dengan PDIP. Meskipun di beberapa daerah mereka berkoalisi. Tapi dalam skala nasional, dua partai ini berseberangan. Kondisi yang agak dilematis adalah Demokrat. Partai ini yang mungkin akan terombang-ambing karena di koalisi manapun, AHY tidak akan dapat posisi. Isu menduetkan Ganjar dan Anies merupakan upaya dalam merombak kondisi yang selama ini nyaris baku. Padahal dalam politik semuanya mungkin terjadi. Oleh sebab itu, manuver yang dilakukan oleh politisi itu akhirnya akan menentukan peta politik dan tim pemenangan dalam menyiapkan strategi. Hari ini sepertinya penentuan nama cawapres menjadi kunci kemenangan masing-masing capres. Wacana menduetkan Ganjar dan Anies adalah salah satu opsi yang bisa membuat situasi berjungkir balik. Ganjar Anies memang menarik. Kalau Ganjar Prabowo, gimana? Maka kita lihat bagaimana perkembangan isu copras-capres yang menarik berikutnya. Bareng saya di
Belmondo.